Mekah adalah salah satu tempat mulia menurut Islam. Bahkan sebelum datangnya Islam, ditambah lagi dengan lahirnya orang yang paling mulia. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita mengetahui sejarah peradaban Islam di Mekah. Pada pembahasan sejarah peradaban Islam kali ini, ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama ada sejarah pra-Islam, yang kedua masuknya dan perkembangan Islam, yang ketiga peradaban yang dibangun, dan yang keempat masa modern. Sejarah peradaban Islam di Mekah dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama adalah bidang agama. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab telah menganut bermacam-macam agama, seperti paganisme, Kristen, Yahudi, dan Majusi. Masyarakat Arab mengenal agama Tauhid sejak kehadiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bekas yang masih tersisa adalah penyebutan Allah sebagai Tuhan mereka. Ada pula peninggalan fisik berupa Baitullah dan Ka'bah yang berada di pusat kota Mekah. Penyembahan berhala pada mulanya terjadi ketika orang-orang Arab pergi keluar kota Mekah. Mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitar Ka'bah. Mereka menyucikan batu dan menyembahnya dimanapun mereka berada, lalu mengelilinginya atau tawaf. Beberapa nama patung yang terkenal masa pra-Islam adalah Manah atau Manata di dekat Yasrib atau Madinah, Al-Lata di Taif, patung tertua Al-Uzza di Hijaz, Hubal atau patung terbesar yang terbuat dari batu akik yang berbentuk manusia dan diletakkan di Ka'bah. Yang kedua adalah bidang politik. Bangsa Arab di sekitar Mekah, khususnya Quraisy, mengembangkan sistem pemerintahan oligarki yang membagi-bagi kekuasaan berdasarkan bidang-bidang tertentu. Ada kabilah tertentu yang bertugas menangani masalah peribadatan, pertahanan, dan perekonomian. Yang ketiga adalah bidang ekonomi. Bangsa Arab telah mencapai perkembangan ekonomi yang pesat. Mekah bukan saja merupakan pusat perdagangan lokal, melainkan sudah menjadi jalur perdagangan dunia yang penting pada saat itu, yang menghubungkan antara utara atau Syam, selatan ke Yaman, timur ke Persia, dan barat ke Mesir dan Abyssinia. Yang keempat adalah bidang seni budaya. Sastra mempunyai arti penting dalam kehidupan bangsa Arab. Mereka mengabdikan peristiwa-peristiwa dalam syair yang diperlombakan setiap tahun di pasar seni Ukaz, Madinah, dan Zumajaz. Bangsa Arab juga memiliki kemampuan menghafal sangat tinggi, terutama menghafal syair-syair. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan bagaimana masuknya Islam ke Mekah atau bagaimana munculnya Islam di Mekah. Islam muncul di kota Mekah pada tahun 611 Masehi, di mana saat itu Rasulullah berusia 40 tahun dan menerima wahyu untuk pertama kalinya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Sejarah peradaban Islam di Mekah ini berkaitan dengan strategi dakwah Rasulullah SAW. Setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak serta-merta langsung menyebarkannya secara terbuka, namun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Setidaknya ada 3 tahap dakwah periode Mekah yang dilakukan Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam pada tahun 610 sampai dengan 613 Hijriah. Metode dakwah ini dilakukan pertama kali oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang-orang yang dekat dengan beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Orang yang pertama kali masuk Islam, salah satunya adalah istri beliau sendiri, yaitu Khadijah. Sedangkan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, yang pada saat itu usia beliau masih 10 tahun. Setelah melakukan dakwah secara diam-diam selama 3 tahun, ada beberapa tokoh yang sangat menentang dengan ajaran Islam. Salah satunya yaitu Abu Lahab. Dia merupakan paman Nabi, sekaligus menjadi penentang ajaran yang dibawa oleh Nabi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan pada tahun 613 Hijriah. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi pada waktu itu respon masyarakat sangat masif dan keras karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan budaya dan pemikiran masyarakat Mekah. Selain Abu Lahab, ada salah satu pimpinan Quraisy yang juga menentang agama yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal memprovokasi dan membuat statement bahwa Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah ajaran yang sesat dan merusak tatanan hidup orang Mekah. Dari situlah muncul penindasan, penganiayaan, penyiksaan, dan intimidasi terhadap kaum muslimin.
Yang ketiga, yakni dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah. Maka berangkatlah pengikut Nabi Muhammad ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan yang dipimpin oleh Utsman. Sedangkan Rasulullah sendiri tetap berdakwah di Mekah. Beliau di sana berada dalam lindungan Abu Thalib yang pada saat itu disegani di masyarakat Quraisy. Setelah kaum Muhajirin tinggal beberapa waktu di tanah Habasyah, mereka mendapatkan kabar bahwa orang-orang Quraisy banyak yang masuk Islam dan akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Tetapi ketika mereka hampir sampai ke Mekah, ternyata kabar yang ia terima adalah kebohongan. Dengan terpaksa, kaum Muhajirin pun kembali ke Mekah secara diam-diam karena sudah tidak memungkinkan lagi kembali ke tanah Habasyah. Pembahasan selanjutnya yaitu peradaban yang dibangun pada periode Mekah. Di antaranya adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram ialah masjid yang terletak pada kota Mekah Al-Mukarramah yang dibangun mengelilingi arah kiblat umat Islam dalam mengerjakan ibadah khususnya sholat. Bangunan ini disebut Ka'bah. Lalu selanjutnya ada pembangunan pusat pendidikan. Pembangunan pusat pendidikan di Mekah ini mulai dikembangkan pada akhir masa periode Utsmani yang perlahan terus-menerus sampai kemudian yakni pada tahun 1912. Ada seorang pedagang dari kota Jeddah, yaitu Muhammad Ali Zainal Ridho, yang mendirikan madrasah di Mekah, yaitu madrasah yang bernama Al-Falah. Sampai pada tahun 2005, kota Mekah terdapat 532 sekolah umum untuk siswa laki-laki dan 681 sekolah umum untuk siswa perempuan. Sedangkan perguruan tinggi pertama kali yang didirikan di kota Mekah, yaitu sekitar tahun 1949, dengan nama Kulliyat Al-Syar'iyah, yang pada kemudian telah menjadi Fakultas Syariah, dari Universitas King Abdul Aziz yang terletak di kota Jeddah. Lalu selanjutnya ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah selama di Mekah ialah pendidikan akhlak dan pendidikan agama, serta beliau menganjurkan kepada seluruh manusia dan para pengikutnya agar mereka menggunakan akal pikirannya untuk memperhatikan kejadian makhluk hidup yang ada di sekitarnya, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga alam semesta lainnya sebagai anjuran Rasulullah mengenai pendidikan akliyah dan ilmiah. Pembahasan selanjutnya adalah Mekah di era modern. Dimulai dari kebangkitan Muwahhidun, gerakan Muwahhidun ini merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran agama Islam kembali seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muwahhidun ini pada prinsipnya bukanlah seperti gerakan bangsa Arab lainnya, melainkan inspirasinya ini berasal dari aliran yang melahirkan tokoh Ibnu Taimiyah, yaitu aliran Hambali. Walaupun sudah berkurang jumlahnya, namun aliran Hambali masih ada di daerah Hijaz, Irak, dan daerah Palestina. Dan dari sini jugalah inspirasinya tersebut lahir aliran Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Najd yang telah wafat pada tahun 1792. Dalam gerakannya, Ibnu Abdul Wahab didukung oleh Muhammad bin Saud, yaitu merupakan seorang syekh yang berasal dari Timur Tengah. Kemudian pada tahun 1800-an, Mekah memasuki era modern yang diwarnai dengan kemajuan teknologi komunikasi serta teknologi transportasi yang dimana hal ini menjadi hal dasar bagi pemerintah dalam mengelola umat muslim yang ingin beribadah ke Arab Saudi, yang khususnya yaitu kota Mekah dari berbagai belahan dunia untuk melaksanakan ibadah haji dan juga ibadah umroh. Dan juga bagi umat muslim yang sekedar hanya ingin traveling seperti hanya untuk berziarah. Lalu pada tahun 1850-an, lahirlah teknologi kapal uap yang memungkinkan untuk lebih banyak umat muslim melakukan ibadah haji walaupun tempat tinggal mereka jauh dari Mekah. Tak hanya itu, kereta api juga dapat membantu para umat muslim lewat jalur darat, terutama bagi orang yang tinggal di negara Rusia. Perjalanan mereka menggunakan kereta api ke Pelabuhan Laut Hitam, tempat umat muslim menyeberang ke Istanbul menggunakan kapal uap, kemudian ke Mekah. Saya Muhammad Fikri dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1D Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Terima kasih.